Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 Agustus 2020. Ampunilah yang telah menyakiti kita. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 12 sampai dengan bab 19 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pengampunan. Pengampunan berarti mengampuni. Dalam bahasa Yunani disebut apheimi. Artinya membiarkan pergi bebas, menutupi, menghapusi, mengampuni, memulihkan hubungan yang baik antara dua pribadi yang retak karena suatu kesalahan. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kita dapat mengampuni mereka yang telah menyakiti kita, yang membuat kepahitan di dalam kehidupan kita ini? Dosa merupakan hal penghalang dan perusak bagi manusia dalam persekutuannya dengan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan tersebut, Allah selalu memberi belas kasihan dan menyuarakan pertobatan untuk menerima pengampunannya. Allah yang adalah kasih mau mengampuni umatnya yang berdosa, yang mau bertobat. Dan pengampunan Tuhan ini tanpa batas. Dan ini sangat jelas sekali jawaban Yesus atas pertanyaan Petrus di dalam Injil hari ini. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Ayat 21. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat 22. Di sini saudara-saudara, Yesus mau menyampaikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa mengampuni itu belum cukup sampai 3 kali saja. Seperti apa yang menurut pendapat kebanyakan orang yang ada di sekitar kita. Ternyata bukan demikian saudara-saudara. Mengampuni sebanyak 3 kali atau 7 kali belum cukup. Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus itu bukan berarti sama dengan 490 kali. 490 kali pun sebenarnya sudah luar biasa. Menghitung-hitung sekaligus mencatat 440 kali mengampuni itu sangat-sangat membosankan. Dalam hidup orang percaya tidak boleh ada kata tiada maaf bagimu. Atau seperti yang sering kita dengar, bertemu di liang kubur. Tetapi saudara-saudara, mengampuni tanpa mencatat bahwa orang-orang percaya tidak menghitung-hitung berapa kali ia sudah melakukan pengampunan itu. Kalau Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Maka jawaban Yesus atas pertanyaan Petrus adalah bersukacitalah senantiasa dan tetaplah mengampuni. Oh, haleluya, saudara-saudara. Injil hari ini, Yesus pun mau dari kita semua yang sudah menerima pengampunan harus mengampuni sesama juga. Sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan ini sangat jelas dikisahkan Yesus dalam perumpamaan tentang pengampunan dalam Injil hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Pengampunan dosa diberikan bukan karena kelayakan kita, tetapi hal itu merupakan tindakan kasih sayang Allah, belas kasihan, dan rahmat anugerah semata-mata. Pengampunan ialah suatu keputusan untuk tidak berdendam terhadap seseorang. Kita semua telah berdosa. Pengkhotbah 7 ayat 20. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, berarti kita adalah seorang penipu, saudara-saudara. Dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 8. Itu berarti kita sungguh memerlukan pengampunan dari Tuhan. Yesus pun mengajarkan kepada kita cara berdoa, yaitu doa Bapa kami. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata seperti, saudara-saudara, berarti kita terlebih dahulu telah melakukan pengampunan. Maka jika kita melakukannya, maka anugerah pengampunan dari Allah Bapa akan kita terima. Namun kalau kita tidak melakukan pengampunan, maka anugerah pengampunan pun kita tidak akan terima dari Allah Bapa. Mengampuni didasari oleh kasih, saudara-saudara. Maka dalam kasih kita tak akan mengingat-ingat lagi atas perbuatan atau kesalahan-kesalahan saudara kita. Pengampunan adalah kunci untuk bebas dari kepahitan. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, melalui renungan hari ini, ampunilah orang lain yang menyakiti kita. Suami kita, istri kita, ampunilah anak-anak kita, ampunilah atasan kita, ampunilah bawahan kita yang memperlakukan kita tidak benar, sahabat kita yang melukai hati kita, atau yang mengkhianati diri kita, saudara-saudara. Dan ampunilah orang tua kita yang telah salah memperlakukan kita saat kita masih kecil. Jangan biarkan akar kepahitan dan kebencian bertumbuh semakin dalam dan terus merusak kehidupan kita, saudara-saudara. Mari, saudara-saudara, kita mau saling mengampuni. Maka kita pun mendapat anugerah pengampunan dari Allah Bapa. Bapa, aku tahu bahwa saat aku mengampuni orang-orang yang menyakiti aku, itu menyenangkan-Mu. Tolong aku untuk menyadari bahwa mengampuni orang lain merupakan keinginanku yang utama. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.